Untuk pagi hari ini kita akan bicara bersama Bapak Muhsinuddin, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan STEN Melabuh. Pak Muhsin, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dimas di Radio RRI Republik Indonesia di Melabuh. Ya, selamat pagi. Sehat Pak Muhsin? Alhamdulillah, selamat sehat. Semoga Allah berlimpah kita semua ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Pak Muhsin, Anda melihat apa saja sih perubahan yang mendasar ya ketika posisi kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, khususnya dalam sistem proses belajar mengajar? Kita melihat dalam masa pandemi COVID-19 ini banyak perubahan-perubahan dalam segi proses belajar mengajar. Ya, semua berganti saya lihat. Itu memang perubahan yang signifikan adalah mengenai pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau sebelumnya adalah kita ada tatap muka dengan metode yang sudah kita garis bawahi, sudah kita ada SOP-nya, tapi hari ini kan sudah semua dalam daring, dalam online seperti itu. Jadi mahasiswa tidak tatap muka, maka dengan aplikasi-aplikasi yang telah kita buat di kampus, bahkan kalau di kampus yang memang sudah pernah melakukan daring itu seperti UT, Universitas Terbuka, itu memang sudah ada modulnya setiap semester. Jadi kita juga hari ini sudah harus mempersiapkan modul-modul seperti itu. Karena sebelumnya kan kalau tatap muka kan mereka tidak berikan referensi, ada buku, ada bahan dengan pakai slide dengan mengajarnya dosennya. Tapi hari ini kan tidak bisa kita lakukan seperti itu. Jadi memang kurikulum tidak ada perubahan. Yang berubah hari ini adalah metodenya dan teknik dalam pembelajaran karena dengan online. Cuma yang menjadi persoalan hari ini adalah seperti yang Mas Dimas katakan tadi. Kadang-kadang kalau memang kita mahasiswa kita kan baik di UT maupun di STEM maupun di APN dan semua berganti, kan ada mahasiswa yang kadang-kadang di tempat mereka domisili tidak ada jaringan. Itu yang menjadi persoalan besar bagi kita dalam mengajar, proses mengajar dalam jaring. Ini menjadi persoalan Mas Dimas. Bahkan kemarin juga kita lakukan praktek lapangan itu mereka di domisili masing-masing di daerah masing-masing. Mereka tidak melakukan di kantor-kantor. Jadi mereka namanya itu praktek temati. Mereka ada temanya di desa mereka domisili, mereka melakukan praktek itu. Jadi memang ada perubahan-perubahan yang signifikan seperti yang Mas Dimas sampaikan. Oke, Pak Muhsin tadi sempat disebutkan bahwa dalam proses belajar daring menggunakan aplikasi. Kalau untuk mahasiswa STEM sendiri ini lebih menggunakan jenis apa nih aplikasi yang digunakan dalam daring? Ya, ada beberapa aplikasi. Karena dalam di kampus ada namanya e-learning. Jadi sudah ada aplikasi. Semua kan sudah mahasiswa dimasukkan ke dalam e-learning itu. Nanti kan sudah ada jadwal. Sudah buat rasternya. Misalnya hari Senin itu ada saya mengajarnya nanti jam berapa, jam 9 sampai jam 10. Mereka mahasiswa sudah ada jadwalnya, mereka akan masuk ke dalam learning itu dan memakai dengan internet seperti itu. Jika sudah ada aplikasi. Mungkin yang kedua kita berikan kebebasan kepada dosen itu melalui email, juga ada melalui WA dan Zoom seperti itu. Tapi kalau learning memang di kampus yang mengalahnya dengan jaringan seperti itu. Jadi kita sudah buat. Ke depan juga insya Allah semester ini juga seperti itu yang kita lakukan. Tapi kita nanti akan memperluas kembali dengan metode tekniknya. Kita bisa mengaplikasi lebih luas baik dengan di situ aplikasi learning itu bisa berkomunikasi. Mereka dosen bisa memberikan pertanyaan nanti bisa dijawab gitu. Dan bisa memberikan tugas di situ dan bisa berkomunikasi dalam internet itu. Kalau dalam sistem lain dengan Zoom juga langsung kan, langsung dengan Zoom dengan dengan 20 orang mahasiswa atau 30 orang terbatas mereka bisa dosen memberikan mengajar baik dengan slide bisa dilakukan dosen dengan kalau ada Zoom itu. Oke. Baik, ini kan dengan mahasiswa sudah tidak ada tatap muka. Pasti aktivitas di kampus sudah mulai sepi. Tapi
dalam gaya hidup baru ini kita kan masyarakat kan masih ada keraguan ketika ketemu, biasanya salam tanya, bersalaman, tiba-tiba tidak. Tanggapan Anda Pak Mohsin di lingkungan kampus sendiri bagaimana penerapan ini? Dari terima kasih Mas. Memang masalah gaya hidup dan budaya itu sebenarnya itu memang bukan budaya gaya hidup, tapi dalam ajaran Islam sudah dilakukan seperti itu, sudah ada sistematiknya. Misalnya dalam Islam itu ketika kita bertemu memberikan salam atau berjabat tangan, kayak begitu. Di dalam sebuah hadis dikatakan itu berjabat tangan adalah menghapuskan dosa kedua orang muslim. Tapi kan hari ini kan bisa dilakukan dengan memberikan salam, dengan memberikan assalamualaikum kan juga sudah cukup. Karena kita untuk menjaga dari pandemi tadi, dari COVID-19 itu jaga jarak dan tidak bersalaman, itu saya pikir tidak ada persoalan. Cuma cukup dengan memberikan salam, assalamualaikum kan lebih memberikan doa juga sebagai salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Pak Mohsin, ini yang terakhir Pak Mohsin, mungkin ada pesan dan harapan Anda nih kepada orang tua dan juga para dosen dan juga para mahasiswa belajar di tengah pandemi COVID-19, silahkan. Ya oke, makasih Mas Dimas. Memang pesan kami dari kampus dan sivitas akademikas mengaku bahwa pembelajaran dari secara daring maupun daring, mari kita sama-sama membantu baik dari pemerintah maupun dari orang tua sendiri. Karena kalau orang tua tidak membantu kami di kampus, apalagi kami tidak bertatap muka dengan mahasiswa, mungkin mereka tidak bisa belajar, mungkin hanya dengan walaupun sudah diberikan kuota internet. Jadi orang tua juga mendampingi mereka mahasiswanya dan siswanya sehingga dari pusat pendidikan itu bisa tercapai dengan baik sehingga sukses walaupun dalam masa pandemi seperti itu Mas Dimas. Jadi memang pendidikan itu harus ada tiga pusat dari ada masyarakat, kampus dan tua. Seperti itu Mas Dimas. Ya. Baik, terima kasih Pak Mohsin telah bersama kami RRI untuk di kesempatan pagi hari ini. Selamat jalankan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Melabung FM 97 MHz Pro 1 Kanal Inspirasi.